Hai rekan-rekan semua, senang sekali kita jumpa kembali di vlog keseharian Yuse Vlog. Oke, nah di kesempatan kali ini saya mau review nih salah satu drama favorit saya yang ada di Netflix ya. Bukan drama Korea, bukan drama Cina, bukan drama Thailand atau drama asing, tapi masih di Asia ya, yaitu drama Jepang. Judul dramanya adalah kalau saya nggak salah Interrogation Emergency Room ya. Jadi drama ini sebenarnya sampai saat ini sudah ada sampai season 4 di Jepang dan baru selesai tayang di tahun ini juga. Tapi kalau di Netflix kita belum bisa nonton sampai sesi yang season keempat ya. Nah drama ini pemeran utamanya adalah Yuki Amami ya, seorang aktris Jepang berbakat yang dia seringkali memerankan karakter wanita yang mandiri, kuat, independen. Pokoknya badas banget lah ya sebagai seorang wanita si Yuki Amami ini. Jadi dia benar-benar actingnya tuh luar biasa, terutama kalau untuk drama-drama serius seperti drama ini ya. Nah di sini dia berperan sebagai Yukiko Makabe. Dia seorang perwira polisi senior di Tokyo Metropolitan Pusat ya, dan dia adalah seorang negosiator yang ulung. Tapi karena ada satu kasus dan dia melakukan satu miss ya, satu kegagalan, akhirnya atasannya memindahkan dia ke tim baru yang disebut sebagai tim interogasi khusus di kepolisian Metropolitan Tokyo. Nah di tim ini dia adalah satu-satunya wanita nih teman-teman. Jadi dia satu-satunya wanita di situ, yang lainnya adalah senior-senior yang usianya sudah tua-tua ya. Dan dia satu-satunya wanita di situ yang usianya masih muda, sehingga seringkali dia berseberangan pendapat dengan senior-seniornya di timnya yang baru ini. Atasannya adalah seorang teman lama dari suaminya si Makabe ini ya. Yang perlu diketahui si Makabe ini dia sudah menjadi seorang janda karena suaminya yang juga seorang polisi meninggal dalam sebuah insiden secara tragis itu. Dan sebenarnya dia tetap bertahan si Makabe di kepolisian juga untuk mencari tahu faktor penyebab kematian suaminya yang berakhir tragis dalam menjalankan tugasnya gitu. Nah, kalau mau tahu sebenarnya apa dan bagaimana suaminya itu meninggal, harus tonton sampai season terakhir ya, teman-teman. Nah, kembali ke sinopsis ceritanya. Jadi, selain senior-senior investigator ini, Makabe juga direcoki dengan adanya dua polisi kepolisian pusat di Tokyo. Nah, dua polisi ini adalah dua polisi narsis yang merasa hebat karena dia berada di kepolisian khusus ya. Jadi grade-nya lebih tinggi itu ya. Dan mereka sangat lihai mencari barang-barang bukti. Jadi apabila ada satu kasus kriminal, mereka mencari barang-barang bukti, dan kalau mereka kesulitan mengungkap kebenaran dari motif atau mengungkap kebenaran dari kasus yang mereka tangani, biasanya mereka minta bantuan kepada tim interogasi room gitu. Nah, di sini mereka seringkali berselisih paham nih antara tim kepolisian khusus yang mencari barang bukti dengan diinterogasi, karena mereka sama-sama punya idealisme yang berbeda di bidangnya masing-masing ya. Jadi mereka tuh seringkali strict, seringkali bentrok, seringkali beda pendapat gitu. Tapi pada akhirnya untuk mengungkap suatu kebenaran suatu kasus, mereka saling bekerja sama dengan baik sih ya. Tapi itulah kelucuannya ya, karena di sini kelucuannya itu lebih kepada antara friksi-friksi yang terjadi antara rekan-rekan kerja baik di interrogation-nya sendiri maupun dengan kepolisian khusus divisi 1 di Tokyo-nya itu ya. Nah, yang saya salut dari drama ini adalah, pertama, drama ini alurnya nggak bertele-tele. Jadi episode 1 langsung fokus ke inti cerita. Kemudian yang kedua, meskipun temanya cukup berat ya, dan kita perlu mikir untuk nonton drama ini, tapi kita merasa nyaman untuk menonton drama ini. Bahkan kita jadi penasaran dari episode awal itu, kita penasaran, pasti ingin terus tahu kisah-kisah selanjutnya itu seperti apa. Dan setiap episode itu biasanya kasusnya berbeda-beda, jadi ada setiap episode dengan kasus yang berbeda-beda. Dan alurnya itu cepat banget teman-teman. Memang tipikal dari drama Jepang itu alurnya cepat ya, terutama untuk drama investigasi seperti ini. Kalau menurut saya negara Asia di Jepang ya, itu yang masih
menurut saya pribadi mereka menghasilkan kualitas drama-drama baik ya di Asia gitu, karena mereka bisa menyajikan suatu drama kriminal investigasi yang temanya unik kayak gini tapi dengan alur yang cepat, tema yang menarik, dan acting pemainnya pun gak diragukan lagi ya, mereka memang aktor-aktor senior di Jepang. Jadi dari sisi acting mereka bisa berakting serius juga bisa berakting komikal gitu, jadi itu yang bikin kita refresh nonton drama ini dari awal sampai akhir. Dan satu lagi, drama ini tuh seperti ada alur apa ya, ada climaxnya gitu. Jadi episode 1, 2, 3 sampai mendekati episode akhir itu biasanya akan ada satu kasus yang menghubungkan satu kasus dengan kasus-kasus yang lain, dan biasanya climaxnya di endingnya itu akan seperti apa. Nah itu yang menurut saya drama ini tuh sangat menarik untuk ditonton. Dari sinematografi khas banget drama Jepang ya, mereka tidak pakai sinematografi yang uh, ciamik yang apa ya, kalau drama Korea itu kan sangat-sangat ciamik ya sinematografinya, tapi kalau tipikal drama Jepang ini menurut saya mereka ada ciri khusus dari sinematografinya ya, yang menurut saya beda dengan drama-drama Asia yang lain gitu. Dan yang saya suka, si penulis cerita konsisten sekali membangun cerita dari awal sampai akhir. Mereka tidak memasukkan unsur-unsur cerita lain yang nggak perlu ya, misalkan apakah itu dari sisi percintaan, mereka nggak masukin sama sekali ke situ, jadi benar-benar fokus kepada kasus. Dan itu yang sebenarnya kalau menurut saya penulis skenario di Indonesia banyak yang bagus, tapi mungkin mereka harus banyak belajar dari penulis skenario di Jepang yang punya ide-ide cerita yang out of the box tapi dengan alur cerita yang rapih dan konsisten dari awal sampai akhir ya. Meskipun rating drama ini bagus tapi tidak, episodenya tetap 11 gitu, tidak banyak tambah banyak gitu. Dan yang saya sangat sukai di drama ini adalah konsistensi cerita dari awal sampai akhir yang sangat rapi. Kalau dari sisi yang lain mungkin bagi teman-teman yang mungkin penikmat drama Korea ya, atau drama-drama Thailand atau drama Asia lain yang mungkin banyak melihat tokoh-tokoh utamanya uh, berwajah fotogenik, cantik dan handsome, tampan ya. Di drama ini kita tidak akan menemukan itu. Jadi drama ini benar-benar fokus kepada acting dari pemainnya dan fokus kepada inti cerita yang ingin dibangun tuh seperti apa gitu. Oke, saya rasa kalau dari sisi rating 1 sampai 10 saya beri rating 8. Karena saya bilang tadi di awal bahwa drama ini dari sisi alur cepat, jadi kita nggak bosen menontonnya. Lalu konsistensi cerita, saya salut sekali dengan penulis cerita, dia sangat-sangat konsisten. Dari sisi acting pemainnya luar biasa. Yuki Amami memang cocok untuk drama-drama tipe serius seperti ini ya. Dia benar-benar mewakili wanita yang stronger, seorang wanita single mother yang menjadi seorang polisi juga, dan itu terlihat sekali dari karakter dia di film ini gitu. Jadi ya saya rasa itu faktor yang menyebabkan drama ini punya rating yang bagus di negara asalnya ya, di Jepang. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi cari tontonan jenis baru di Netflix, mungkin bisa coba tonton drama Jepang Interrogation Emergency Room, karena drama ini menurut saya sangat-sangat recommended. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih, dan kalau ada ingin mengomentari atau sharing informasi mengenai drama ini bisa komen di kolom komentar. Dan kalau channel ini menurut teman-teman memang patut untuk di subscribe, saya akan subscribe ya. Oke, baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.